Kita lanjut andesit ya, tadi ini nggak selesai. Andesit, batuan berkeluar merupakan hasil pembukaan magma yang bersifat intermedia sampai basal di permukaan bumi. Nah, jadi penambangannya batuan andesit merupakan batu yang cukup keras dan masif. Apabila penambangan dilakukan oleh rakyat karena penambang keterbatasan modal dilakukan dengan peralatan sederhana. Produksinya sangat terbatas. Apabila diinginkan produksi bongkahan yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat, penambangan dengan dilakukan sistem peledakan diawali dengan pembuatan lubang tembak, dan lubang tembak sangat dihancurkan. Pemanfaatannya, bentuk bongkahan dan ukuran yang masih dapat diangkat oleh manusia. Andesit dimanfaatkan untuk fondasi rumah apabila akan dibentuk menjadi batu candi buat persegi 4. Batu-batu candi yang kotak-kotak, kok kan batai kan dicetak. Nah, ini batu gamping ya, dibentuk petak-petak untuk bangunan gitu. Pasir gunung api. Pasir gunung api merupakan bahan lepas berukuran pasir yang dihasilkan pada masa gunung api meletus. Saya pernah ke rumahnya Mbah Marijan ya, setelah letusan. Di sana sekarang banyak sekali tambang-tambang pasir ya, hasil dari letusan gunung Merapi ya, yang di Jogja. Akhirnya jadi tambang rakyat gitu ya, datang aja mobil-mobil pengangkut langsung diangkut gitu, karena berserak di mana-mana pasir di daerah dekat rumah Mbah Marijan. Oke, kita lanjut. Kelompok bahan kali ini industri yang berkaitan dengan intrusi plutonik atau batuan asam dan ultra basa. Yang pertama itu granit ya. Yang pertama granit. Yang batuan ini terjadi dari proses pembukuan magma bersifat asam terbentuk jauh di dalam kulit bumi sehingga disebut sebagai batuan dalam. Oke, teknik penambangannya mempertimbangkan warna dan tekstur granit lebih indah dibandingkan dengan andesit. Penambangan dalam bentuk balok untuk selanjutnya dipotong dengan ukuran tertentu kemudian dipoles. Biasanya untuk ini ya, untuk meja dapur ya, meja dapur biasanya kalau granit ini. Oke, berikutnya gabbro itu peridotit. Terbentuk dari proses pembukaan magma ultra basa berwarna gelap bervariasi antara hijau, hitam hingga hitam legam atau kombinasi diantaranya. Gabbro merupakan batuan intrusi dalam, tekstur granular, ukuran butir sedang, komposisi mineral utama adalah plagioclase jenis labradorite atau anorthit ya. Jadi penambangannya tidak jauh berbeda dengan granit tadi ya. Oleh sebab itu teknik penambangan diterapkan pada granit dapat pula diperlukan pada gabbro dan peridotit. Pemanfaatannya ya, karena gabbro ini mempunyai warna yang relatif lebih gelap dibandingkan dengan granit. Apabila akan dipergunakan untuk lantai atau ornamen dinding, seyogyanya dipasang di tempat yang relatif terang agar menimbulkan kesan yang estetika tinggi. Nomor 3, alkali feldspar. Alkali feldspar ya, mineral ini terbentuk dari proses kristalisasi dan pada fase pembukaan magma yang bersifat asam dengan kadar SiO2 tinggi. Itu. Terus bauksit. Bauksit merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida seperti gips ya, gipsi.
gipsit, ya, seperti gipsit. Ya, teknik penambangannya dilakukan dengan penambangan terbuka diawali dengan line clearing. Setelah pohon dan semak dipindahkan di bulldozer dan alat yang sama, diadakan pengukusan tanah untuk lapisan biji bauksit, kemudian digali dengan shovel atau loader yang sekaligus memuat biji tersebut ke dalam dump truck untuk diangkut ke instalasi pencucian. Berarti ini tambang terbuka. Pemanfaatannya, bauksit ini mengandung berbagai mineral dengan kadar bervariasi. Bila kandungan Al2O3 dominan, baru dinamakan bauksit. Dilakukan proses penggilingan sampai ukuran kurang dari 35 mes, ya. Endapan benda padat sebelum oke. Oke, langsung ke Mika. Kelompok Mika terbentuk pada tahap akhir dari proses terbentuknya magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam. Jadi Mika teknik penambangannya apabila terdapat dekat permukaan, penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka. Pemanfaatannya, Mika mempunyai berat jenis ringan, rendah, dan berbentuk lembaran pemisah terhadap mineral lain dilakukan dengan cara kualitasi, karena Mika merupakan pengantar listrik yang lemah. Maka Mika dimanfaatkan pada industri mesin dan industri listrik. Asbes ini juga sangat familiar, biasanya di rumah-rumah banyak asbes ini untuk plafon, ya. Asbes, nah itu nama perdagangan ya, dari mineral tertentu dapat dipisahkan menjadi serabut-serabut dan tidak dapat dibakar. Mineral ini demikian panjang dan halus sehingga dapat dipintal. Itu asbes. Teknik penambangan asbes digali dengan tambang terbuka mempergunakan peralatan sederhana. Apabila didapatkan agak dalam, dilakukan dengan membuat sumur dan diikuti dengan sistem goper. Pemanfaatan asbes dari hasil penggalian diadakan pemilihan dengan tangan serabut yang disebut mutu nomor 1 adalah panjangnya 3-4 inci, sedangkan panjangnya 3/8 sampai 3/4 inci disebut mutu nomor 2. Jadi asbesnya ada mutunya, mutu 1 dengan mutu nomor 2. Mutu nomor 1 itu panjangnya 3/4 inci. Kalau mutu nomor 2 itu 3/8 inci sampai 3/4 inci. Itu untuk asbes. Sudah waktu. Kita sudah ini, kita lanjut ke video berikutnya.